Jam'i namanya. Jadi dia tuh berpapasan sama Wirjo di jalan. Nah, pas lagi berpapasan itu, si Jam'i ini ngerasa kalau ada yang aneh sama si Wirjo. Terus dia mundur tuh buat ngambil jarak. Karena emang si Jam'i ini ternyata jago silat. Bener aja tuh firasat Jam'i. Si Wirjo langsung nyabet celurit ke arah Jam'i. Tapi emang karena dia punya basic ilmu silat, jadi ditepis lah tuh sabetan celuritnya sama si Wirjo. Untungnya si Jam'i ini selamat, walaupun dua jarinya itu putus karena sabetan celurit Wirjo. Sehabis itu si Jam'i pun langsung mengeluarkan jurus kaki seribu alias lari tunggang langgang. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah, Jenderal. dimana setiap Sabtunya kita tuh bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi dan Told Story dan juga sejarah yang pernah terjadi. Di episode kali ini gue tuh pengen menceritakan sebuah kisah seorang pria yang membunuh 37 orang hanya dengan menggunakan celurit. Dan yang lebih membingungkannya lagi, pria tersebut melakukan semuanya hanya dalam waktu 24 jam. Konon katanya ketika peristiwa pembantaian ini terjadi, kota Banyuwangi itu kayak bener-bener sepi dan mencekam. Bahkan saking mencekamnya, anak-anak sekolah itu dipulangkan dan juga diliburkan selama beberapa hari. Wirjo namanya. Bahkan katanya dia tuh juga sempat meminum darah dari para korbannya. Nah, sebelum gue lanjutin, kalau misalnya kalian suka nih sama flanel yang gue pakai, ini ada koleksi terbaru dari Hoodieku yang tentunya keren banget karena ada kupluknya juga nih. Makanya kalau misalnya kalian suka, langsung aja bisa beli ke Lazada, Tokopedia, atau langsung ke Hoodieku-nya. Gue taruh linknya di deskripsi. So, langsung saja, berikut adalah ceritanya. Suwirjo atau biasa disebut Wirjo. Dia itu seorang pria yang berprofesi sebagai petani, berusia 42 tahun. Nah, di mata para tetangganya, Wirjo ini adalah sosok yang temperamental dan juga angkuh. Nah, dia tuh juga sering marah-marah ya, hingga akhirnya membuat para tetangganya tuh jadi takut. Dan Wirjo ini memang juga dikenal suka mabok-mabokan dan kayak sempat terlilit hutang beberapa kali karena memang hobi dari Wirjo ini adalah suka berjudi. Mungkin nih unik juga ya karena selama ini kan sosok petani yang ada di kepala gue itu adalah kayak sosok petani yang sederhana dan juga kalem ya, nunggu masa panennya. Iya gak sih? Nah, biarpun memiliki kebiasaan yang jelek dan suka mengganggu tetangga sekitar, tapi gak ada yang berani tuh negor si Wirjo. Karena emang biasanya ketika ada tetangga yang negor, si Wirjo itu langsung balik ke rumahnya, ngambil celuritnya, nyamperin tuh tetangga yang menegornya. Jadi ya daripada ribut dan kayak yang lain tuh juga udah pada males, mending didiemin aja lah tuh si Wirjo. Nah, jangankan tetangganya, ternyata ibunya sendiri aja pernah hampir mau ditusuk pakai keris sama Wirjo. Gara-garanya waktu itu Wirjo nanya ke ibunya,
kenapa di antara saudara-saudaranya dia itu yang keadaan ekonominya paling buruk atau bisa dibilang paling miskin? Lah ini sih kenapa lu malah nanya sama ibu lu? Cuman karena masalah gitu aja. Nah, Wirjo ini jadi ceritanya nggak dapat jawaban yang memuaskan tuh dari ibunya. Sampai dia tega-teganya hampir ngebunuh ibunya sendiri. Wah, ini kacau juga sih. Untungnya pada saat itu Wirjo itu gagal membunuh ibunya sendiri. Sebenarnya Wirjo itu hidup berkecukupan. Jadi dia tuh kayak dapet harta warisan dari peninggalan kedua orang tuanya. Tapi emang karena habitatnya yang buruk tuh, harta peninggalan orang tuanya tuh habis semua dipakai kalah berjudi. Nah, kemungkinan karena sifat jelek inilah yang membuat dia tuh jadi nggak kaya-kaya, jadi paling miskin lah di antara saudara-saudaranya. Dan seiring berjalannya waktu, Wirjo ini bukannya malah jadi makin baik, tapi malah jadi makin parah. Di suatu hari di tahun 1987, ada dua orang anak nih umur 4 tahun, si Reni sama Arbaiyah, lagi main di depan gundukan pasir rumah si Wirjo. Posisi Wirjo sendiri saat itu lagi ada di belakang rumah, dan dia tuh lagi ngasah celuritnya. Ya namanya juga petani, biasalah ngasah celurit biar tajem pas motong rumput. Tapi belum jelas penyebabnya apa, tiba-tiba Wirjo ini marah-marah kesetanan. Hingga disamperin lah tuh si Reni sama Arbaiyah yang lagi main-main di gundukan pasir. Abis disamperin entah kenapa mereka itu malah disabet pakai celurit. Untungnya Reni ini berhasil kabur waktu mau disabet sama Wirjo. Tapi sayang si Arbaiyah ini gak berhasil kabur. Tewaslah Arbaiyah karena sabetan Wirjo di bagian lehernya. Sampai hampir putus. Sehabis membunuh anak berusia 4 tahun, amarah Wirjo ini malah semakin beringas dan menjadi-jadi. Setelahnya, ia pun ingin lanjut untuk membunuh yang lainnya. Seolah-olah dia tuh kayak nggak puas ya cuman bunuh korban yang pertama. Nah, sementara itu, si Reni yang tadi berhasil kabur tuh, sekarang dia udah berhasil nyamperin ibunya yang ada di sawah. Di situ Reni cerita semua tuh sama ibunya. Lalu mereka pun segera ke jalan untuk mencari pertolongan. Dan yang bikin gue semakin bingung kayak geleng-geleng kepala ya. Ternyata Reni itu adalah anak angkatnya Wirjo. Kok tega amat nih orang. Wirjo lanjut lagi tuh ngebunuhin orang. Dan kali ini yang jadi korban adalah tetangga yang ada di sebelah rumahnya. Pak Maskur namanya. Tanpa permisi, langsung aja tuh istri Pak Maskur yang lagi masak nasi disabet celurit sama Wirjo. Wanita ini nasibnya juga gak jauh beda sama korban sebelumnya. Lehernya itu hampir putus karena sabetan Wirjo. Pak Maskur yang waktu itu ada di rumah juga ikut disabet celurit sama Wirjo. Padahal sebetulnya kedua orang ini gak punya masalah apa-apa sama Wirjo. Setelah itu Wirjo tuh jadi semakin kayak orang gila. Dia tuh kayak ngejar orang-orang yang ada di sawah buat dijadiin target pembunuhan selanjutnya. Nah, untungnya di sini orang-orang yang ada di sawah itu banyak yang berhasil meloloskan diri tuh dari sabetan celurit Wirjo. Nah, kemungkinan dari sini nih beredar kabar kalau Wirjo itu lagi ngebunuhin orang-orang dan tersebar ke sebagian daerah di Banyuwangi. Nah, karena beritanya tuh udah kesebar ya, jadi warga tuh udah semakin resah. Nah, mereka pun niat langsung datang ke TKP, entah buat ngamanin Wirjo atau langsung Wirjonya tuh mau diamuk sama massa. Tapi sialnya, bukannya mereka itu ketemu sama si Wirjo, mereka itu malah ketemu sama banyak korban yang dibunuh oleh Wirjo di jalanan. Menurut rumor yang beredar, Wirjo itu jalan kaki terus ke arah barat. Jadi kayak dia tuh bener-bener gak tebang pilih korban ya pada saat itu. Mau bocah kek, mau laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya tuh dibantai ketika ketemu dia di jalan. Bahkan siswa SMP yang lagi berangkat sekolah lewat sawah tuh ketika ketemu Wirjo juga jadi korbannya. Warga tuh jadi ya makin panik dong karena kan korban itu terus bertambah ya. Sementara posisi Wirjo itu masih belum ketahuan dia ada di mana. Nih orang bisa ngilang atau emang jago ngumpet kali ya? Jadi intinya warga tuh bener-bener dibuat kerepotan ya sama Wirjo saat itu. Selain repot mencari posisi Wirjo itu di mana yang belum ketemu, warga itu juga direpotkan mengurus jenazah korban yang habis dibunuh oleh Wirjo. Wah, gila sih.
Gue bener-bener gak habis pikir ya, Wirjo itu ngelakuin hal tersebut untuk apa gitu loh. Hingga akhirnya benar-benar membuat kota Banyuwangi itu menjadi mencekam di saat itu. Sampai di satu kejadian, Wirjo ini ketemu sama seorang anggota keamanan rakyat. Jam'i namanya. Jadi dia tuh berpapasan sama Wirjo di jalan. Nah, pas lagi berpapasan itu, si Jam'i ini ngerasa kalau ada yang aneh sama si Wirjo. Terus dia mundur tuh buat ngambil jarak. Karena emang si Jam'i ini ternyata jago silat. Bener aja tuh firasat Jam'i. Si Wirjo langsung nyabet celurit ke arah Jam'i. Tapi emang karena dia punya basic ilmu silat, jadi ditepis lah tuh sabetan celuritnya sama si Wirjo. Untungnya si Jam'i ini selamat, walaupun dua jarinya itu putus karena sabetan celurit Wirjo. Sehabis itu si Jam'i pun langsung mengeluarkan jurus kaki seribu alias lari tunggang langgang. Diperkirakan korban tewas pada saat itu sampai 18 orang, sementara yang lainnya itu ya luka-luka lah. Nah, karena memang posisi Wirjo itu yang belum ditemukan, sementara kan obrolan tetangga itu kan udah kemana-mana gitu loh. Itulah akhirnya yang membuat suasana kota Banyuwangi itu menjadi semakin mencekam. Gue bisa tahu sih gimana mencekamnya pada saat itu, karena kan emang teknologi itu belum berkembang kayak sekarang. Jadi kita tuh nggak bisa tahu ya mukanya Wirjo kayak gimana, fisiknya kayak gimana. Sementara di satu sisi, ketika kita berpawasan sama si Wirjo, kita langsung dibantai. Dan yang membuat semakin seramnya adalah ketika di jalanan itu kayak menjadi tempat ladang pembantaian. Kita bisa ngeliat banyak korban berjatuhan di mana lehernya itu hampir putus. Saat itu sebenarnya polisi itu udah bergerak ya untuk mencari Wirjo, ya dibantu sama penduduk setempat lah. Tapi Wirjo itu ternyata baru ditemukan keesokan harinya. Itu juga sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi Wirjo itu tewas bunuh diri dengan cara mengikat lehernya tuh pakai ikat pinggang yang dia punya mungkin. Dengan mengikatnya itu di pohon yang ada di pinggir kali. Nah, karena bunuh diri itulah yang membuat spekulasi dan banyak mitos-mitos tuh yang berkembang mengenai Wirjo di daerah Banyuwangi. Di satu sisi banyak warga itu yang kecewa ya, kenapa si Wirjo itu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Padahal kan mereka tuh ingin menuntut hukuman yang setimpal lah buat Wirjo ini. Sementara di sisi lain warga itu kayak ya udahlah bersyukur aja gitu loh. Toh keadaan juga jadi udah aman kan ketika Wirjo ini sudah tidak ada. Ya intinya jadi kayak bisa bebas kemana-mana gitu lah. Nggak parno tuh takut di jalan ketemu sama si Wirjo. Tapi dari sini juga lah tuh banyak berkembang mitos tentang Wirjo ini. Di daerah Banyuwangi sendiri, kisah Wirjo ini memiliki beberapa versi yang berbeda ya. Ada yang bilang kalau Wirjo itu sebenarnya lagi kesetanan karena dia tuh abis minum darah dari korban pertamanya yaitu Arbaiyah. Ada juga yang bilang kalau Wirjo ini sebenarnya nggak minum darah manusia, melainkan minum darah sapi. Di mana tindakan sadis yang dilakukan oleh Wirjo itu katanya dipicu oleh ilmu sihir yang memang sudah dia pelajari semenjak dia kecil. Biarpun sebenarnya Wirjo ini udah tewas gantung diri, tapi ada mitos juga menyebutkan kalau Wirjo ini susah mati karena dia punya ilmu kebal. Wirjo juga dikabarkan kayak berpuasa selama 40 hari sebelum memulai melakukan pembantaian. Apapun itu yang jelas, sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti ya apa alasan Wirjo melakukan kegilaan ini, di mana dia dengan tega menebas semua orang yang ditemuinya dengan celuritnya. Dan terlepas dari mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, kisah pembantaian tragis yang dilakukan oleh Wirjo ini ternyata menjadi sebuah kisah legenda di Banyuwangi. Jadi kayak makam si Wirjo itu masih banyak yang mendatangi dan dikunjungi gitulah. Karena mungkin mereka itu penasaran dengan cerita sang pembunuh legendaris. Seperti yang kalian udah tahu, Wirjo itu tewas akibat gantung diri ya. Nah, dulu di tahun 1987,
Tempatnya itu emang terkenal sepi banget dan jauh dari perkampungan. Tapi ya kalau sekarang tuh udah mulai ada persawahan dan udah mulai dekat dengan pemukiman penduduk. Biarpun peristiwa itu udah terjadi lebih dari 30 tahun, tapi sungai tempat gantung diri Wirjo itu masih ditakuti oleh sebagian warga. Menurut kabar burung yang beredar, nah di situ banyak berkembang tuh cerita-cerita horor di seputar lokasi tersebut. Bahkan katanya ketika menjelang maghrib tuh banyak warga yang tidak berani melewati tempat tersebut. Kalau kalian punya pengalaman horor di tempat ini atau mungkin jadi saksi ya atas kejadian ini, bisa banget komen aja di bawah. Ada beberapa cerita menarik nih mengenai Wirjo ya mungkin bisa dibilang cukup nyeleneh lah. Ternyata dulunya Wirjo itu pernah bekerja di sebuah perusahaan penghasil kertas. Di pabrik itu dia tuh bekerja sebagai sopir forklift. Jadi forklift itu adalah kendaraan yang biasa digunakan untuk mengangkut barang-barang berat ya ke gudang pabrik. Gue nggak tahu ya berapa lama tuh si Wirjo sempat kerja di perusahaan tersebut. Tapi menurut sumber yang gue dapat katanya sih cukup lama Wirjo bekerja di tempat tersebut. Sampai akhirnya dia tuh dipecat karena dianggap sengaja menabrakkan forklift ke tembok. Dan setelah dipecat, Wirjo itu beralih profesi jadi petani. Beruntung kakaknya Wirjo itu punya sawah yang cukup luas, jadi dia tuh bisa manfaatin sawah itu buat melanjutkan kehidupannya. Ngapain juga ya ditabrakin ke tembok? Nih, ada lagi nih cerita unik dari Wirjo. Jadi pada saat itu ya dia tuh kayak pengen motong sapi yang biasa dipakai buat dia ngebajak sawah. Nah, sapinya itu dipotong katanya karena sih kurang gesit alasannya. Nah, akhirnya sapi yang mau dipotong itu dikasih makan ular luwuk. Jadi ular luwuk itu kayak semacam ular beracun atau berbisa. Nah, ketika orang memakan ular ini, makanya dia tuh jadi bakal teler ya, termasuk si sapi ini. Ketika dia udah memakan ular luwuk itu, sapinya pun teler. Dan ketika sekarat, baru tuh dipotong sama si Wirjo buat dimakan. Jadi bisa dibilang sifat Wirjo ini agak nyeleneh juga ya. Selain dia tuh juga punya sifat temperamental dan juga keras. Jadi selain sifat-sifat tadi tuh ternyata Wirjo itu juga dikenal sebagai seorang yang suka makan makanan besar. Ya kalau sekarang tuh disebut ahli mukbang kali. Pernah suatu ketika Wirjo ini menanak nasi 5 kg beras, terus ditambah 1 botol minyak goreng. Jadilah digoreng tuh semua bahan-bahan tadi jadi nasi goreng dengan porsi yang jumbo. Di mana nasi goreng sebanyak itu dimakan dan dihabisi seorang diri oleh Wirjo. Wah, gila sih. Gue makan 2 piring aja tuh rasanya udah kenyang banget. Lah ini si Wirjo makan 5 kg beras jadi nasi goreng sendiri. Nah setelahnya Wirjo ini pun merasa kekenyangan tuh. Dia pun langsung berendam ke air sungai. Katanya sih buat ngilangin rasa kenyangnya. Selera makan yang meledak-ledak ini juga membuat salah satu pemilik warung tuh takut ya kalau si Wirjo ini makannya banyak banget. Terus nanti nggak bayar tuh di warungnya. Jadi pernah tuh di warung itu si Wirjo itu memakan 5 nasi bungkus yang dihabiskan dalam waktu yang sangat cepat. Nah gue nggak tahu sih di sini apa si Wirjo itu bayar atau ngutang atau gimana ya, mudah-mudahan dibayar ya. Nah pamannya Sutejo yang ikut Wirjo pada saat itu cuman bisa ngelus-ngelus dadanya doang tuh ngelihat si Wirjo makan kesetanan. Itu dia guys, sebuah kisah yang pernah menggemparkan kota Banyuwangi di mana sempat terjadi pembunuhan dengan korban yang begitu banyak dilakukan oleh seorang pria paruh baya yang bernama Wirjo. Total korban pada saat itu ada 37 orang dengan 17 orang meninggal dan sisanya itu mengalami luka-luka sabetan dari celurit Wirjo. Dan gilanya lagi, semua ini tuh dilakukan sendirian hanya dalam waktu 24 jam. Dimana ya ini tuh bisa dijadiin pelajaran banget buat kita semua. Jangan sampai temperamental seperti itu dengan emosi yang meledak-ledak. Karena ya balik lagi, jatuhnya bakal ngerugiin diri kita sendiri.
Gue rasa cukup demikian episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini. Kalau misalnya kalian suka, dukung terus konten-konten kita ini dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus kalau misalnya kalian pengen request, enaknya bahas apa lagi nih bang di Darah Itu Merah Jenderal, bisa banget komen aja di bawah. Siapa tahu komen kalian itu adalah konten selanjutnya yang bakal kita naikin di segmen ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 Darah Itu Merah Jenderal undur diri. Ciao.